Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. Betul, gratis. Clear ya? Clear. Sangat luar biasa. Nampaknya apa yang dikatakan Bapak Prabowo, rakyat Indonesia akan mendapatkan kejutan besar dalam waktu dekat ini. Setelah saya masuk, bantu oleh tim menteri saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Nampaknya ucapan Bapak Prabowo tersebut akan segera terbukti setelah Bapak Prabowo mewujudkan janjinya, yaitu program makan bergizi gratis. Selamat makan anak. Enak nggak? Enak ya? Iya, ini namanya makanan bergizi ya. Selamat makan anak. Kasih habis ya. Enak atau tidak? Ini makanannya dari mana? Bapak Presiden. Bapak Presiden namanya siapa? Kini Bapak Prabowo sepertinya akan kembali menepati dan mewujudkan janjinya. Namun kali ini Pak Prabowo sangat luar biasa. Kali ini Bapak Prabowo akan mewujudkan janjinya, yaitu akan memberikan rumah gratis dalam skala besar dan jumlah spektakuler pada rakyat Indonesia. Prabowo Subianto juga menargetkan akan membangun 3 juta rumah per tahun. Artinya dalam 5 tahun menjabat, Prabowo menargetkan akan membangun 15 juta rumah. Tugasnya Pak Fahri, 1 periode 5 juta, insya Allah bisa 10 tahun, 30 juta. Luar biasa, janji-janji tersebut kini bukan sekedar angan-angan. Namun Bapak Presiden Prabowo akan segera mewujudkan janji-janjinya tersebut. Proyek 3 juta rumah Prabowo ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. Betul, gratis. Clear ya? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu mencicil. Tidak. Negara mencicil. 600.000 cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600, atau semuanya ditanggung negara nih? Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oh, Oke? Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar serupiah pun? Tidak. Clear ya? Clear. Anda sekarang rakyat harus dengar nih. Harus dong. Sangat mengesankan. Namun sampai saat ini banyak masyarakat yang ragu dan tidak percaya akan keyakinan, kesungguhan dan keberhasilan dari program hebat Pak Prabowo ini. Ya kalau bicara rumah buat rakyat ya bagus. Masalahnya bukan angkanya. Tapi caranya gimana? gimana? Semua bisa sebutkan angka besar-besar. Itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju sana? Itulah. Apa sih yang membedakan antara mimpi dan cita-cita? Rencana dan kerja kan? Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Sangat dimaklumi, sebagai masyarakat pasti ragu dan tidak percaya. Namun inilah jawaban Pak Presiden Prabowo Subianto. Saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya udah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Saya percaya manusia, apalagi pemimpin, harus berani punya tujuan, harus berani punya sasaran yang tinggi, jangan sasaran yang rendah. Saya diejek lagi, Prabowo bisa aja dia ngomong. Saudara-saudara, saya selalu mengutip Bung Karno. Bung Karno mengajarkan dari dulu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai ke langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Saya hitung angka-angka, saya percaya, saya yakin kita mampu. Kebocoran-kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar. Kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji dan harus ditepati dan harus dipenuhi. Pak Prabowo itu selalu mengutip Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kita jatuh di antara bintang-bintang. Jadi ini niat Pak Prabowo, 3 juta ini adalah niat mulia bagi rakyat. Pastinya sebagian masyarakat yang ragu dan tidak percaya pasti akan bertanya-tanya, dari mana dana pemerintah untuk membangun 3 juta rumah ini? Dengernya tuh enak ya. 3 juta rumah buat rakyat.
sebagai bagian dari bangsa ini tentunya kita senang dong. Ya. Segala sesuatu yang dibangun, dibuat untuk rakyat, kita pasti gembira. Tapi bagaimana menuju ke sana? Jawabannya adalah, sebagian dananya dari pengalihan subsidi yang tidak tepat sasaran, dan juga pemerintah akan melakukan efisiensi besar-besaran. Udahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi, ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat 3 miliar dolar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja. Saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa. Saya tapi sudah perintahkan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, teliti semua program diteliti, ternyata cukup besar penghematan, cukup besar. Tapi saya tidak umumkan di sini supaya kita tidak cepat puas. Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ya, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis kepentingan langsung. Nggak usah terlalu banyak seminar. Kita sudah tahu kesulitan rakyat, iya kan? Sudah tahu. Bapak, masalah Indonesia ini adalah ini sudah tahu. Kita ini tidak punya satu datanya banyak. Saya tahu. Banyak peraturan undang-undang bertabrakan. Saya tahu. Solusinya bagaimana? Ya, Menteri Perumahan Rakyat di sini diwakili wakil menteri, ya kan? Rakyat miskin, rakyat muda yang masih muda butuh rumah. Nggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa. Dia butuh segera. Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau. Selanjutnya, untuk 1 juta rumah di daerah perkotaan, pemerintah sudah mendapatkan dana dari Qatar. Selanjutnya, penandatanganan MOU antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Yang Mulia Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Tan tentang pengembangan proyek hunian 1 juta unit. Namun bukan hanya pendanaan, timbul juga pertanyaan, pemerintah dari mana mendapatkan tanah untuk program rumah gratis ini? Tanahnya dari mana? Bagaimana dapatkan lahannya? 2 juta rumah akan dibangun di kawasan pedesaan secara merata, yang penduduknya dalam kategori miskin, sedangkan untuk 1 juta rumah yang ada di daerah perkotaan lahannya dari sini. Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu. Dan ada juga keraguan apakah pemerintah mampu merealisasikan pembangunan ini. Oke, kemampuan produksi kita untuk membangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana? Dan inilah jawaban dari APERSI, Asosiasi Seluruh Pengembang Perumahan di Indonesia. Dulu sebagai pengembang nih, yang tahu betul medan di lapangan, target pembangunan 3 juta rumah per tahun, apakah mungkin bisa direalisasikan dengan segala keterbatasan seperti anggaran yang mepet? Kalau saya tetap optimis ya, 3 juta rumah. Karena memang selama ini kita itu kan bagian kita adalah di 1 jutanya di perkotaan. Nah 2 juta ini di pedesaan dan pesisir. Cuman kita menunggu konsepnya saja seperti apa.
Dan kami kan sudah dinyatakan untuk pengusaha yang di asosiasi tidak boleh ikut ke dalam di pedesaan. Ya mungkin mau membuat pengusaha-pengusaha baru di desa, tapi kami juga tidak mau program ini gagal, sehingga kami bersiap-siap untuk membantu edukasi. Ya kan, kalau membangun mungkin keahlian orang desa sudah oke. Tapi kalau memang yang disampaikan Satgas tadi, optimisnya kami hanya sekian unit di desa, saya yakin bisa. Luar biasa. Oke guys, itulah berita terupdate hari ini. Terima kasih, jangan lupa ikuti terus berita informasi seputar sosial, politik, budaya, dan wisata.